Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada umur yang tersisa untuk taubat, untuk hijrah, untuk memperbaiki diri, untuk meminang surga Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapus masa lalu yang penuh dosa. Maka sucikan diri kita dengan sisa umur kita ini. Rugilah orang yang menganggap sisa umurnya ini hal yang sepele dan untuk kenikmatan dunia saja. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan pertama sekali kepada pejabat pemerintahan, Bapak RW beserta jajaran, Pak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, semua yang hadir dari pihak pemerintahan. Kemudian pengurus musola Riyadul Jannah, Taman Sorga. Mudah-mudahan betul-betul musola ini jadi taman sorganya warga kita di sini. Amin. Ya. Sidang jemaah dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi, alhamdulillah masih tetap dilaksanakan, walaupun ada sebagian yang mengatakan bid'ah, ada yang ini yang pertama buat orang Syiah, ini nggak ada dalilnya, nggak ada, itu celoteh yang nggak jelas, ya. Kenapa ada dalilnya nggak Maulid Nabi? Ada. Ibrahim ayat 5, surat Ibrahim ayat 5, wa zakirhum bi ayyamillah, peringatkan mereka dengan ayyamullah. Apa ayyamullah? Hari besar yang merupakan anugerah Allah. Lahirnya Nabi Muhammad anugerah Allah apa tidak? Anugerah Allah apa tidak? Nggak mungkin saya bertemu bapak-bapak, saya tinggal di Padang, bapak-bapak di sini kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Ya nah, nggak ada musala dan masjid kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Ya nah, tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Tidak aman harta orang kaya kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Karena yang mengharamkan merampok, mencuri, menipu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung lahir Nabi Muhammad. Negeri kita Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak merdeka Indonesia kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Ya enggak, karena yang berjuang itu para ulama. Ulama berjuang berdasarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak mengajarkan ulama, nggak mungkin ulama berjuang, ya enggak? Karena mereka mengharap fi sabilillah, surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjelaskan itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari Nabi Muhammad lahirlah perjuangan ulama Indonesia. Ulama Indonesia lahirlah NKRI, muncullah Jenderal Sudirman yang soleh, ya, menjadi Bapak TNI. Semuanya itu sidang jemaah berkat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka lahirnya Nabi Muhammad anugerah, maka kelahirannya hari besar disebut dengan ayyamullah. Wa zakirhum, ingatkan mereka, peringati. Terus ulama-ulama, kalau ulama mutakhirin sepakat itu, kecuali salafi. Kita ini kalau sportif, yang melarang Maulid Nabi siapa? Peringatan salafi. Kalau seandainya Maulid Nabi dipandang bid'ah, salafi akan mengatakan 17 Agustus bid'ah. Nah, peringatan 17 Agustus apa hukumnya? Kalau saya apa? Boleh peringati, karena itu ayyamullah, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. 17 Ramadan, 17 Agustus ya 17 Ramadan, anugerah Allah, peringati, syukuri.
Jadi dalilnya Quran. Kita nggak mau tahu cerita Syiah, cerita siapapun, nggak mau tahu. Kita tahunya cerita Al-Qur'an. Dalil hadis. Rasulullah ditanya tentang puasa Senin, kata Nabi, itulah hari kelahiranku. Dan hari itu Quran diturunkan kepadaku. Maka hari Senin itu diperingati oleh Nabi dengan berpuasa. Oh Ustadz, itu kan puasa. Yang begini, majlis ini kan nggak puasa, ini majlis ilmu. Sidang jemaah, ada hadis lagi. Hadis Imam Ahmad, hadis 16.232. Catat nomornya. Hadis 16.232 diriwayatkan oleh Muawiyah. Sidang jemaah dirahmati Allah, Nabi ngintip sahabat dari rumahnya di sebelah Masjid Nabawi. Nampak sahabat ngumpul-ngumpul bermajlis, ada yang berdoa, ada yang berzikir, ada yang saling beri nasihat, kajian halal haram. Nabi datang pada mereka. Kata Nabi, datang Nabi pada mereka, ma'ajlasakum, kenapa kalian bermajlis? Dijawabnya, kami bermajlis mensyukuri hidayah Islam untuk kami. Dan kami mensyukuri kehadiranmu diutus Allah untuk kami. Jadi bermajlis dalam rangka mensyukuri kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalil jelas. Ditanya lagi oleh Nabi, apa benar itu yang menyebabkan kalian bermajlis? Benar. Apa benar? Iya benar, ada yang lain. Kata Nabi, saya tidak menuduh kalian yang bukan-bukan. Tadi sebenarnya malaikat datang pada saya, ngasih tahu kalian berkumpul, bermajlis. Maka aku datangi kalian. Aku ingin memastikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangga-bangga kepada malaikatnya dengan majlis kalian ini. Semoga Allah berbangga kepada malaikatnya dengan majlis kita di Musola Riyadul Jannah. Amin. Jadi sidang jemaah, kalau Allah bangga, Allah suka dengan majlis peringatan Maulid Nabi, kira-kira ini sunnah apa bid'ah? Tuh. Allah bangga, dia nggak suka. Siapa pula orang ini? Allah aja bangga kepada malaikat, dibangga-banggakan, dia nggak suka. Sidang jemaah, ada persoalan dalam cara memahami agama. Hamba Allah yang dirahmati Allah, itu dalil singkat. Yang uraian jelasnya ada beberapa video saya. Ketik saja Jalfatullah di YouTube. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara kedua, saya dalam perjalanan ini banyak dari Teluk Kuantan 3 kali acara besar. Air Molek 2 kali, 3 kali di Belilas, sekarang di sini. Besok paginya, tadi Belilas jam zuhur selesai, buru ke sini, khawatir nggak nyampe. Ya, saya mandi, kami sholat jamak, nggak sholat bersama bapak-bapak, ya, karena memang kepala saya tadi agak sakit. Namanya anak jalanan, Bu. Ustadz kok semakin hari semakin kurus, kata orang. Iya, kalau begini hidup gemuk nggak normal itu. Makan di jalan, tidur nggak jelas, gemuk, tanda nggak normal itu. Yang normal tuh kurus, nah itu dia. Besok paginya subuh di Payakumbuh. Enak, untuk muter. Sampai di rumah istri marah-marah, nggak pulang-pulang ini. Enak, ngurus umat, uruslah umat tuh, kami kan bukan umat katanya. Begitu. Jadi kalau dapat menantu seorang ustadz begini nasibnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Jumu'ah. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya fil ummiyin, pada orang-orang ummi. Rasulnya ini Muhammad, Nabi terakhir.
Nabi terakhir dari kalangan bangsa Arab. Terah Nabi itu Yahudi, Bani Israel, dan Arab. Terakhir Bani Israel itu Nabi Isa alaihissalam. Ada yang copot ini. Mana dia? Saya harus bertanggung jawab ini. Baik. Sidang jemaah dirahmati Allah, terah Bani Israel Nabi terakhirnya Isa dan Yahya. Maka ada surat Ali Imran. Ali Imran bukan Nabi, tapi dia keluarga Nabi. Ali Imran itu anaknya Maryam. Ya, Ali Imran itu menantunya Nabi Zakaria. Anaknya Yahya, cucunya Yahya, dua cucunya Nabi. Satu menantu, dua cucu. Yahya dan Aisyah. Sidang jemaah rahmati Allah, dari terah Arab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang memberitakan kelahiran Nabi itu Nabi Isa, menyadarkan Bani Israel bahwa Nabi berikut bukan Bani Israel, tapi pindah kepada terah Arab. Kemudian wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum fil ummiyin. Oh, ini berat ini, Pak. Kita kalau seandainya kita disuruh jadi nabi, fil ummiyin, siapa ummiyin? Orang nggak tahu Al-Quran hadis, nggak tahu al-haq wal batil, jahiliyah. Semua orang nakal sedunia. Orang Arab tuh suka mabuk. Mabuknya pakai tari pedang, coba bayangkan bro. Sudahlah mabuk pegang pedang bro. Orang Arab kalau mabuk minum tua khamar mereka itu bukan main. Bukan minum satu loki mabuknya satu drum, enggak. Dia minum luar biasa pemabuknya Arab tuh. Ketika diharamkan membanjir Arab tuh oleh tua. Dahsyat itu. Preman seperti itu yang mau dijadikan Abu Bakar As-Siddiq, mau dijadikan Khalid bin Walid, orang yang soleh, jadi sahabat-sahabat yang soleh. Kan gawat itu. Seandainya, kamu jadi nabi, kamu lihat tuh preman yang mabuk, kamu Islamkan dia. Berat tugas apa ringan? Berat apa ringan? Tiap hari mereka tuh suka budaya perang suku. Kan gawat itu. Diutus Nabi Muhammad, seorang anak yatim. Kenapa anak yatim? Supaya Nabi murni berguru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah rahmati Allah. Terus Nabi Muhammad anak yatim, kemudian diangkat jadi Nabi. Berat itu, derita perjuangannya luar biasa. Semua kaumnya benci sama dia. Coba, orang tua nggak ada, kaum pun benci sama kita. Yang memusuhinya tuh paman-pamannya, karib kerabatnya itu yang memusuhi. Abu Thalib pasang badan membela beliau. Sidang jemaah, dia berhadapan dengan kaumnya. Maka sidang jemaah diembargo, nggak boleh. Duit ada, jual beli nggak boleh. Kelaparan, sampai nempelin batu diikat pakai kain sini. Fatimah raba-raba pur Nabi. Ya ayah, apa ini benjolan? Ini batu nak. Untuk apa ayah? Ayah sudah 2 hari nggak makan. Ini mengganjal rasa lapar. Itulah perjuangan Nabi yang kita hari ini kita nikmati keislamannya. Bukan main deritanya. Fatimah kecil, sidang jemaah rahmati Allah, Nabi pulang dari berdakwah, sampai di rumah dilihat Fatimah tidur menyusu pada Bunda Khadijah. Ternyata sudah merah. Air merah yang ada di mulut Fatimah. Bukan air susu lagi, tapi darah yang dihisap oleh Fatimah.
Sidang jemaah, diangkat anak, kemudian dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Dipegang tangan Rasul oleh Bunda Khadijah. Ya Rasulullah, ini rasanya sakit yang akan membawa kematian saya. Ya Rasulullah, harta kita sudah kita habiskan untuk perjuangan dakwahmu. Dari kaya raya, dinikahi janda terkaya, dengan perdagangan impor ekspor luar negeri. Luar biasa itu. Dihabiskan untuk perjuangan dakwah. Habis harta. Begitu Nabi berusaha mengislamkan kita. Bersyukur kita. Tahu bapak-bapak, anugerah Islam ini, kita mesti bersyukur. Orang Sumatera ini, baik Sumatera Barat, Sumatera Utara dengan Natalnya, kemudian Riau, Islam masuk itu di abad ke-7. Tidak lama jaraknya dengan para sahabat. Coba kita bayangkan, kok sampai Islam ke nenek moyang kita. Di zaman itu nenek moyang kita tinggal di tempat terpencil, jauh di pelosok. Tidak ada alat komunikasi, tidak ada TV, tidak ada media. Tapi sampai kalimat la ilaha illallah kepada keluarga kita. Sehingga hari ini kita muslim, bersyukur nggak kita? Coba bayangkan, tinggal di pelosok. Kenapa kok bisa sampai kalimat la ilaha illallah ke sana? Di abad ke-7. Sehingga kita lahir hari ini, terlahir sebagai muslim. Berpeluang masuk surga, selamat dari neraka, tinggal kita jaga, tinggal kita hargai. Allah pilih keluarga kita, nenek-nenek kita yang bodoh-bodoh, nenek kita, kakek kita tinggal terisolir di balik sungai, di atas bukit, tidak ada lampu, sampai ke tempat dia dakwah Islam. Bisa mereka meyakini Islam, sentuhan yang tidak tiap hari. Hebat mereka. Kalau kita sentuhan tiap hari, kita abai saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menderita. Kemudian hijrah ke Madinah, dikeroyok, dipentungi ketika ke Taif. Kemudian diinjak lehernya ketika sholat. Sering hampir mati. Kalau perang setelah hijrah ke Madinah terjadi perang. Setiap perang yang diintai, semua pasukan pasti targetnya Rasulullah SAW. Dia tidak mentarget orang biasa. Yang ditarget itu ring satu musuh, Romawi, Parsi, kafir Quraisy, pasti targetnya Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau lama meninggal Muhammad, kau yang lain kau bisa. Ya nak, bisa paham bahasa saya campur bahasa Minang itu. Kalau tidak paham, saya sudah paham. Ini apa ini menggoda dari tadi? Daripada saya simpan-simpan perasaan ini, jelas saya. Inilah yang hebat ini. Kayaknya pakai susu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jadi ustadz ya. Ya, jadi ustadz enak. Kita marah-marah nanti dikasih amplop. Ya nak, susu. Jangan jadi penjahat, berurusan dengan bapak nanti. Ya. Harus jadi orang soleh anak kita ini. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, saya sering ingatkan kepada kawan-kawan partai-partai Islam yang frustasi, nggak usah khawatir, Islam akan bangkit. Saya ketua BKSPPI Sumatera Barat, ketua pesantren, terdaftar 300 pesantren di Sumatera Barat. Kalau seandainya setiap pesantren itu punya 100 santri saja, sudah berapa jumlahnya? 30.000. 30.000. Ya, itu calon orang baik. Kalau seandainya 10 ustadz di pesantren itu, sudah ada 3.000 ustadz.
3.000 ustaz, tapi belum sinergi. Itu persoalannya. Tahu bapak-bapak, saya ketuanya di Indonesia kan Pak Didin Hapidudin, yang dulu pernah mau calon presiden ya, waktu saya masih di Timur Tengah. Saya tanya berapa jumlah santri Prof di Indonesia? 15 juta. 15 juta di Indonesia. Ada 15 juta calon orang baik. Terus sekarang semua orang ingin pendidikan anaknya ke pendidikan Islam. Saya mendirikan pesantren di Sumatera Barat sudah 6 dengan yang baru didirikan. 6. Punya tahfiz yayasan saya baru saya dirikan 6 tahun. Tahfiznya sudah 17 cabang di Sumatera Barat. Tahfiz 17 cabang. Saya nggak ngurusin Pak. Saya beri arahan saja. Mereka yang urus. Tampil mereka urusin sendiri itu. 17 cabang. Artinya apa? Keluhan Kemenak yang ketemu sama saya hari beberapa kalau acara di Sumatera Barat. Kemudian sekarang sekolah SD negeri itu kekosongan murid. Kekosongan murid. Sekarang orang mau anaknya ke SDIT, walaupun mahal. Mana yang murah? Mahal apa murah? Mahal. Karena mereka bayar biaya mandiri. SDIT. Artinya apa? Insya Allah akan berubah sendiri. Umat Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa? Dari pendidikan dirubah. Ayat pertama turun, gerakan pertama Nabi, gerakan pendidikan. Karena surat pertama turun surat pendidikan. Iqra. Surat pertama. Orang jahiliyah, Nabi panik. Ini preman mau diislamkan. Bagaimana caranya ini? Pemabuk mau diislamkan, narkoba mau diislamkan. Ini gimana caranya? Akhirnya Nabi pergi bertahanus. Kemudian turun ayat. Langkah apa merubah jahiliyah ini? Kebangkitan bagaimana? Iqra. Baca. Mulai dengan membaca. Itu pendidikan. Bismi Rabbik, tapi bacanya terarah dengan bimbingan Rabb kamu, Quran. Jangan asal saja baru dikenalkan Aristoteles, ya Plato, manusia berasal dari kera, teori Darwin. Sampai kini sudah dihapus apa belum itu pelajaran itu? Sudah ya? Saya bingung Pak. 6 tahun saya di Mesir, ya, kami di situ belajar cuma 6 bulan setahun. Tidak ada di Mesir orang sekolah, kuliah sepanjang tahun ada. Kuliah itu di musim dingin saja, musim panas libur. Tapi lahir orang hebat-hebat. Lahir orang hebat-hebat. Di kita kuliah sekolah sepanjang hari. Saya lihat anak saya waktu SD, tasnya berat itu, bongkok-bongkok dia. Sepanjang hari. Akhirnya B, terlambat B, udah libur saja. Akhirnya saya dipanggil ke sekolahnya. Saya bilang, ini nggak jadi orang gimana ini? Orang di luar negeri itu cuma setengah tahun. Kalau diterapkan kuliah itu 5 bulan, 6 bulan kuliah, 6 bulan libur, saya yakin semua anak muda kita kuliah. 6 bulan dia cari duit, 6 bulan dia belajar. Jadi persoalannya apa? Persoalannya konsep ilmu itu nggak pernah diedit, dirumuskan lagi. Contohnya apa? Saya waktu SMP sampai SMA bahasa Inggris nggak paham-paham. 6 tahun. Mungkin bodoh saya. Tapi datang orang kursus keluar 3 bulan. Ngomong dekat kita bahasa Inggris pakai sampai tenteng. Apa yang masalah di situ? Kok di luar 6 bulan bisa? Di sekolah 6 tahun nggak bisa?
Mata pelajaran itu nggak pernah diurus, itu konsepnya. Saya ngajarin 2 jam bapak-bapak konsep istimbat hukum 4 mazhab, tembus sama saya. Bukunya kalau di buku minimal itu 400 halaman itu. Tembus itu Pak. Kenapa? Rumusannya itu loh. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Pendidikan ini perbaiki. Orang 6 bulan jadi dokter, profesor, paling banyak di dunia itu. Mesir itu profesor doktornya. Cuma 6 bulan belajarnya. Musim panas libur. Orang Mesir itu kalau musim panas, dia pergi ngontrak ke pinggir pantai. Sewa villa-villa di pinggir pantai ini. Mereka mandi-mandi. Minimal ke puncak musim panas 3 bulan itu. Mereka mandi-mandi aja itu. Tanya sama saudara-saudara. Tanya sama dia. Begitu budaya mereka. Ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah ini penting. Bismi Rabbik, baca dengan tuntunan yang konsep yang jelas. Terus allazi 'allama bil qalam. Ilmu mesti pakai kolam. Kolam itu apa? Pena. Penemu pena siapa? Siapa? Nabi apa? Nabi Idris. Penemu pena itu Nabi. Konsep pendidikan itu Islam. Yang cerdas itu Islam. Nggak mungkin di negara yang mabuk halal orangnya cerdas, nggak mungkin itu. Dia merampok ilmu ketika Cordova ditaklukkan. Nah, mungkin, makanya aljabar itu Islam, matematik, sains itu. Apa kata pakar Inggris? Kalau tidak ada umat Islam menemukan konsep algoritma, maka kita tidak punya komputer hari ini, tidak punya HP hari ini. Umat Islam. Coba Bapak kalau ingin jadi bangkit itu memang pendidikan. Setelah kita pakai pena, baca, tulis, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam, baru Allah tepati janjinya. Allah ajarkan manusia ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Bapak dengar saya ceramah, ya, terus saya sampaikan sesuatu. Bapak dokter, saya nggak tahu ilmu kedokteran. Saya menyampaikan sedikit nyinggung kedokteran. Bapak langsung nyambung dengan memori kedokteran. Muncul ilmu baru yang saya tidak tahu, Bapak tahu. Itu yang disebut dijanjikan oleh Allah. Maka banyak murid lebih hebat daripada gurunya. Ya nah, murid lebih hebat. Guru SD tetap guru SD. Yang anaknya sudah pulang sudah menggeser apa yang dinasah itu, gesernya. Dosennya nggak pandai, muridnya pandai. Allamal insana belajar. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka Nabi dengan penuh derita dia berjuang terus. Alhamdulillah sukses beliau 23 tahun kita muslim hari ini. Kita berhutang pada Nabi. Orang kaya berhutang pada Nabi, tapi pelit berinfak. Ya enggak? Orang kaya berhutanglah pada Nabi. Berhutang pada Nabi, dia aman hartanya karena Nabi katakan sama umat, haram merampok, aman hartanya. Kalau Nabi kita tidak haramkan, dirampok itu hartanya. Gajilah satpam 3 orang semalam. 3 orang semalam, sebulan sudah 10 juta itu biayanya. Sekarang nggak baik, nggak biaya. Kenapa? Semua orang sadar merampok haram. Selamat 10 juta sebulan, tapi ketika diminta infaknya 1 juta sebulan, mau nggak dia? Nah, ini penyakitnya. Kita ini nggak sadar-sadar, ya nggak? Oh, kurban, kita dirawat oleh Allah bertahun-tahun, minta kurban setahun 3 juta, berat kita. Tapi kalau dia sakit, datang ke dokter, dirawat 6 hari. Berapa Pak Dokter? 7 juta.
7 juta 6 hari. Ikhlas dia. Buka aja cincin mak nih. Cincin peninggalan bapakmu nih. Jualah, kasih ke dokter uangnya. Kalau ke dokter ikhlas dia. 6 hari aja sama Allah. Ini boleh juga ini kota infak dijalankan lagi nih, ikhlas padanya. Ya nah, panitia segan ya. Semoga yang naruh air ini ikhlas juga saya minum. Sidang jemaah yang rahmati Allah. Berikutnya kata Ibnu Abbas, 5 perkara terjadi pada diri Nabi di hari Senin. Nabi lahir di hari Senin, diangkat jadi Nabi di hari Senin, Isra dan Mi'raj di hari Senin, hijrah di hari Senin, wafat itu di hari Senin. Ada yang lahir hari Senin? Ada? Bakal wafat di hari Senin. Senin depan ya. Besok Senin. Iya. Sidang jemaah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi. Kita pilih-pilih saja tema. Mukjizat Nabi yang pertama Al-Quran. Alhamdulillah ada pada kita. Ini mukjizat bapak-bapak ibu. Mukjizat ini. Hebat ini. Jangan ditaruh di lemari saja ini. Kalau ibu baca, maka molekul-molekul daya tahan tubuh kita itu, kekebalan tubuh kita hidup itu dengan baca Quran ini. Sehat mata, sehat jantung, sehat pikiran, baca Quran. Mukjizat ini. Bukan sekedar tulisan ini. Maka sering baca Quran. Ini mukjizat luar biasa ini. Rangkul Quran ini, jiwai Quran ini. Jadikan ini belahan jiwa kita. Mengalir ayat kewahyuan itu di tubuh kita. Hidup sinyal hati kita, sehat kita. Tidak perlu pakai penyinaran ultraviolet untuk kesehatan. Saya kemarin disinari orang, agak jauh Ustaz, kalau nanti terbakar kulit. Mending pakai Quran dari dalam. Saya tadi ceritakan, saya dulu buka minimarket untuk sang istri. Daripada kita sibuk dia ngomel terus, Nena, kita buka minimarket. Rupanya setiap pagi mau buka toko, buka pintu itu, di pelataran depan itu, di keramiknya itu banyak semut merah, penuh. Setiap pagi semut merah. Kata orang ini kena dukun nih Ustaz. Terus ada yang bisa ngobatin. Ini persaingan juga tinggi nih. Ini isu-isunya begitu. Saya bilang sama karyawan saya, kalian jangan baca-baca dukun lagi, marah nanti saya. Terus gimana? Kalian nanti kedai tutup, bersihkan dulu sekarang, kedai tutup, hidupkan kaset Quran. Nanti taruh air putih, 1 ember kecil. Nah, pagi kalian siramkan ke lantai ini. Anehnya sidang jemaah, ketika disiramkan itu ke lantai itu, tidak satu ekor pun bangkainya ketemu. Merah, disiram, hilang. Demi Allah, itu kejadian bukan sekali, berketerusan sampai sekian lama. Biasa bagi kami melihat itu, siram, hilang, tidak satu ekor pun mayat semut itu. Kenapa? Karena ini apa? Mukjizat. Nggak perlu
ke dukun-dukun. Ya, nggak laris. Saya datang ke Bandung, adik saya jualan. Dia datang ada 3 dukun begini-begini. Saya bilang, ada apa kalian berdukun-dukun ini? Ini orang di sini pertempurannya hebat ini. Saya bilang, sudah, kalian pergi ke pasar beli sebuah type style Quran. Style Quran siang malam. Udah, dukunnya pakai itu. Kita pakai Quran pakai listrik. Punah muncul itu mambui. Nah, pakai listrik, pakai mesin. Nah, dia tiup-tiup, terbongkar giginya itu tidak bisa itu. Sampai sekarang begitu. Ya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pakai apa? Al-Qur'an. Itu bapak-bapak baca Quran. Maka baca Quran itu jiwai. Ya, kita percepat. Hari hujan, ibu-ibu sudah keringinan di luar. Sidang jemaah dirahmati Allah, mukjizat kedua membelah bulan. Datang kafir Quraisy kepada Nabi, "Hai Muhammad, kau ini kalau memang Nabi, buktikan pada kami." Apa? Mukjizat. Setiap Nabi pakai mukjizat. Mukjizat apa yang kalian mau? Belah bulan itu. Oh, luar biasa itu, Pak. Kalau belah kue aman itu. Kalian mau apa? Belah kue itu. Hebat ini. Ini belah bulan. Di atas langit. Kata Nabi minta sama Allah, terbelah bulan. Satu sebelahnya turun ke atas bukit, satunya tinggal di atas langit. Terpisah. Terbukti, bukan belah gini, itu kelihatannya enggak dipisah gitu. Maka Alian Tariksa bilang kalau ketika diteropong bulan hari ini, tetap nampak bekas bulan terbelah itu. Tapi beriman ke kafir Quraisy? Nah, beriman ya. Apa katanya? Muhammad penyihir. Itulah sejarah Nabi disebut penyihir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mukjizat banyak sekali. Nabi bicara dengan hewan, Nabi kayu merunduk kepada Nabi, kemudian bersalawat kayu dan batu, kemudian memancar air dari jarinya, kemudian ditiupnya makanan yang untuk 4 orang 3 orang jadi makanan 80 orang. Dalam satu perperangan Umar panik, makan sudah habis, kita masih di camp perperangan. Apalagi Nabi sudah, yang lain sudah nggak makan. Kata Umar, ya Rasulullah, ada sisa pecahan-pecahan roti di kemah mereka masing-masing. Bagaimana kalau kita kumpulkan? Diambil, dikumpulkan, ditiup oleh Nabi, didoakan, banyak makan semua pasukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sudah jemaah, perkara kisah kematian Nabi. Kisah kematian Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal hari Senin. Diracun oleh wanita Yahudi pakai daging bakar pakai racun. Sakit Nabi, meninggal karena diracun. Maka ayat yang dibacakan anak kita tadi, apa imata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Jika Nabi Muhammad mati atau terbunuh, Nabi terbunuh pakai racun. Maka ketika itu Nabi bilang sama Aisyah, dipelukan Aisyah dari Senin itu, ya Aisyah, sesungguhnya daging beracun yang aku makan disuguhkan wanita Yahudi itu membuat dadaku rasa terbakar. Rasulullah meninggal, ila rafiqil a'la, meninggal. Ketika Nabi meninggal hari Senin, maka mulailah pengelolaan jenazah. Apa itu? Dimandikan pakai bagaimana? Apakah dibuka bajunya atau dimandikan pakai bajunya? Semua orang berdebat. Tanya Abu Bakar. Abu Bakar bingung. Abu Bakar paling senior. Terus Abu Bakar nggak bisa jawab, bersandar di tiang Masjid Nabawi. Terdengar suara, mandikan Nabi dengan bajunya. Kata Abu Bakar, mandikan dengan bajunya. Itu suara malaikat.
Setelah itu setelah dimandikan, mensolatkan lagi. Bagaimana mensolatkan jenazah Nabi? Berjamaah, siapa imamnya? Apakah pantas sahabat jadi imam mensolatkan Sayyidul Mursalin? Wah, berdebat. Umar gak bisa. Terus sidang jemaah kata Abu Bakar, dia lagi bingung, terdengar suara, solatkan jenazah Nabi furadi, sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ini yang jarang dibahas. Jadi solat jenazah Nabi itu tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Tapi itu khusus untuk Nabi, bukan untuk kita, ya. Kalau kita berjamaah, sidang jemaah, maka disolatkan Nabi sendiri-sendiri, masuk sekelompok orang solat sendiri-sendiri, menghabiskan waktu yang panjang. Pertama dibagi giliran, sahabat laki-laki. Setelah laki-laki, perempuan, sahabat wanita. Setelah kaum wanita, kaum anak-anak. Setelah kaum anak-anak, kaum budak. Terakhir kaum budak. Sampailah hari Rabu. Dan Nabi dikuburkan hari apa? Hari Rabu malam. Jadi meninggal Senin, dikuburkan Rabu malam. Berapa hari itu? 3 hari. Ustadz, kalau begitu nanti mak saya di Padang kalau meninggal, dia bisa nungguin saya 2 hari 3 hari. Nggak boleh. Itu khusus untuk Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu jasadnya wangi, jasadnya utuh. Kalau kita cepat busuk, nggak mandi 1 hari saja masih hidup, hancur orang oleh baunya. Ya nah, panik orang baunya, muntah orang. Ini sudah kepada rahmat Allah, Nabi itu utuh sampai ini utuh, jenazahnya wangi. Maka sidang jemaah rahmat Allah dikuburkan di hari Rabu. Terus gimana kalau kita dari rantau, mestikah ditunggu? Nah, mesti cepat segerakan. Saya ingin ke sholat Ustaz. Sholat kalau Anda di rantau meninggal mak di kampung, boleh sholat goib namanya di sini. Sholat goib. Walaupun di sana disolatkan orang, kita sholat lagi di sini boleh. Anak cucunya di rantau di Papua, di mana semua sholat goib. Wah, banyak pahalanya. Terus kalau datang terlambat ke kampung, terus ke kampung, sudah dikuburkan, jangan dihalangi. Silakan dikuburkan saja. Nah, kalau sudah dikuburkan, datang ke kuburannya, boleh sholat di kuburan. Atau sholat goib di masjid di kampung, boleh. Datang. Sholatnya sholat jenazah. Selain sholat jenazah, tidak boleh sholat di kuburan. Sholat jenazah nggak boleh pakai ruku dan sujud. La tusalli 'alal qabri, jangan kalian sholat di atas kuburan. Maksudnya apa? Sholat selain jenazah, sholat jenazah. Dari sholat jenazah di kuburan apa? Nabi Muhammad. Ada seorang wanita yang sering bersihkan Masjid Nabawi. Tidak nampak sama Nabi lagi. Mana ibu yang sering bersihkan, mak yang sering bersihkan masjid itu? Ya Rasulullah sudah meninggal. Kok nggak dikasih tahu aku? Waktu itu malam ya Rasulullah, kami malu mengasih tahu engkau. Sudah kami urusan, kami kuburkan. Kata beliau, tolong bawa saya ke kuburannya. Itu mulianya orang yang suka bersih masjid musola. Jadi ibu-ibu kalau nampak musola kotor, jangan cari garin. Mana garinnya? Kotor dibiarkan. Itu pintu surga kita dikasih ke garin namanya. Nah, ambil sapu. Mulia bagi Nabi. Datang Nabi, bawa aku ke kuburannya. Datang Nabi ke kuburannya, dibuka sendalnya oleh Nabi. Coba bayangkan itu. Maka sunnah kalau di kubur itu gak pakai sendal. Tapi kuburan di kita, ya banyak hal-hal paku segala macam, ya luka nanti. Nah sidang jemaah, Nabi kemudian sholat di kuburannya 4 takbir.
Kalau sholat fardu nggak boleh. Jangan sholat atas kuburan. La tusalli ilal qabri, jangan sholat menghadap kuburan. Nah, maka tidak boleh sholat menghadap jenazah, kecuali sholat jenazah. Orang mau zuhur, jenazah mau dibawa ke musola, mau disolatkan setelah sholat zuhur, ditaruh di depan ini. Orang sholat sujud menghadap jenazah, tidak boleh. Banyak kekeliruan itu. Tidak boleh sujud rukuk kepada jenazah. Bawa jenazahnya ke belakang. Insya Allah nggak bakal hilang. Nah, bisa hilang. Kalau hilang bersyukur kita. Alhamdulillah. Nah, uruslah, ya. Apalagi jenazahnya ini waktu hidup sholat enggak, ke masjid enggak. Pas mati di depan pula jenazahnya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu tentang kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syama'il Nabi, gagah orangnya, sedang ukuran tingginya, atletis tubuhnya, menyambung alis matanya menyambung. Orangnya tergagah di zaman dia. Itu pernyataan Abu Thalib. Jika dikumpulkan pemuda Arab, kata Nabi, kata Abu Thalib, waktu khutbah nikahnya dengan Bunda Khadijah, Abu Thalib berkata, jika dikumpulkan lelaki Arab, pemuda Arab, untuk menandingi kegagahan Muhammad bin Abdullah, tidak ada yang bisa menandingi kegagahan Muhammad bin Abdullah. Gagah dia. Yusuf bagaimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf gagah di zamannya, Nabi Muhammad gagah di zamannya. Tubuhnya atletis, dadanya tebal, ya. Kemudian dia gagah, ramah, senyum, ya dah. Senyum ini tapi ada aturannya juga. Saya ya Ustaz, sunnah senyum itu saya iya. Tapi setiap Bapak ketemu janda aja senyum. Nah, setiap ketemu janda dia senyum. Sama istri sewot. Nah. Ada orang berwibawa sama istrinya, jangan. Nabi itu sama istrinya mesra. Ya, coba digendongnya, sering Nabi menggendong Bunda Aisyah. Nah, sering Nabi mandi dengan istrinya di kamar mandi, mandi satu bejana. Mandi, masuk kamar mandi, main-main air sama istri. Kan hebat juga tuh. Umur sudah 60 nih gitu, Nabi itu dalam 60 juga. Ya nah, mesra sama istri. Mana mak dan bapak tadi? Di kamar mandi. Ngapain? Nggak tahu, film India. Ya nah, tapi lihat lah, jangan ketika menantu di rumah kita di kamar mandi berdua, keluar-keluar digendong pula. Nah, itu kan ada juga persoalan lain. Tapi mesra. Ibu-ibu ciptakan juga kemesraan itu. Ya, bagaimana minimal kamar tidur. Ya, nah, laki-laki itu 3 perkara saja: makan, pakaian, tempat tidur. 3 urusan laki-laki ini yang perlu diurus penting sama istri. Jangan di kamar tuh lampu putih sebesar ini terangnya di kamar tidur. Suami masuk, oh ini lampu kantor, itu baca-baca. Tapi kalau suami masuk ke kamar, lampu putih mati, lampu kuning hidup. Nah, sehingga jerawat kita hilang. Nah, kita kelihatan putih. Nah, dikasih bunga, ditabur di atas tempat tidur. Ya nah, dipasang merincing di kaki. Terus diputarlah nyanyi India tuh. Tangan naik ke atas, kaki dihentakkan ke bawah. Menarilah si ibu ini. Ditelepon si bapak yang melihat istri menari. Sinilah ke warung, main domino, kurang 1. Sudahlah, saya ada urusan. Mati. Tapi baru nyampe di rumah, mana Pak? Main domino. Kenapa? Ibunya di rumah belum ganti baju masak, baju itu juga. Bau bawang. Ya nah.
Ini sidang jemaah Ramadan disunahkan. Itu Nabi begitu rumah tangganya, mesra Nabi. Ya. Sidang jemaah rahmat Allah. Kita masuk tadi kepada Samailnya. Nabi tadi ada memang tanda di sini, Habibullah. Saya dulu ini hadisnya kuat banget. Ketemu hadisnya sahih. Ya, ternyata Salman Al-Farisi masuk Islam. Dia ingin buktikan dulu, betul tidak ada tanda kenabian di punggung Nabi. Ditarik Nabi sedang mengurus jenazah di kuburan. Nabi berkeringat, dibuka jalabiah bagian luar, tinggal baju bagian dalam, ditarik oleh Salman Al-Farisi di belakang. Nampak tanda kenabian, tanda lahir. Langsung ketika Nabi membalik marah, dipegang kaki Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul itu. Yang hebat sekali Nabi itu keringatnya wangi. Tubuhnya wangi, keringatnya wangi. Jadi kalau ada orang sekarang, ini parfum Rasulullah. Ayolah. Nabi itu dia menyukai bau parfum, iya, tapi wanginya wangi tubuhnya. Banyak tukang olah di dunia ini. Nah, semua dinisbatkan kepada Nabi. Nabi itu keringatnya wangi. Kata istrinya, Nabi tidur di rumahku, di ruang tamuku, diterobos oleh cahaya matahari dari luar, berkeringat dia. Aku kumpulkan keringatnya, aku simpan dalam botol. Keringat Nabi wangi, disimpan dalam botol. Cobalah nanti suami ibu-ibu kalau dia berkeringat, kumpulkan, simpan dalam botol. Awasi area ketiaknya itu. Kira-kira botolnya meledak dah. Minimal tumbuh jamur di sekitar luar botol itu. Ya, nah. Kalau dimasukkan ke kolam, mati kan semuanya. Ya, nah. Sidang jemaah dirahmati Allah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Terakhir Nabi, apa urusan kita di akhirat? Ini penting. Nabi itu satu kelebihan yang tidak diberikan ke Nabi yang lain, syafaat. Apa? Untuk apa syafaat? Menyelamatkan dari neraka. Orang takut lihat neraka. Ini di padang mahsyar. Padang mahsyar seperti pulau yang dikelilingi oleh neraka jahanam. Ini nerakanya. Ini pulau. Kita di sini. Lihat ke sana neraka, ke sini neraka, situ api bergejolak, api mengepung. Semua ketakutan. Wah, mantan presiden ketakutan, mantan menteri ketakutan, mantan gubernur ketakutan, mantan orang hebat puncak di situ. Nggak usah sok mantap, nggak usah sok neraka. Akhirnya karena takut, bagaimana ini neraka? Minta syafaat Adam. Datang ke Nabi Adam. Bapak kami Adam, mintakan pada Allah kami syafaat. Kenapa? Karena tolong kami selamat dari neraka. Kata Nabi Adam, aku pernah berdosa. Aku tidak bisa bantu. Pernah memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah. Buah pohon yang dilarang oleh Allah. Terus carilah izhabu ligaili. Cari selainku, cari. Siapa? Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh, pernah pula berdosa. Satu kali berdosa, masing-masing Nabi itu berdosa satu kali. Nabi Nuh tolak, cari selainku. Kemana? Tolong kami ini. Cari Ibrahim. Datang ke Ibrahim, begitu juga. Aku pernah berdosa. Terus gimana? Aku tidak bisa bantu kalian. Aku saja belum bisa aku jamin. Cari selainku. Siapa? Nabi Musa. Cari Musa, jawaban sama. Cari Nabi Isa, jawaban sama. Nabi Muhammad tidak pernah berdosa. Nabi Muhammad tidak pernah berdosa. Terus tidak jemaah rahmati Allah. Nabi Muhammad mendengar permintaan syafaat, dia langsung sujud di bawah arsy. Sujud. Kemudian kata Allah, hai Muhammad, angkat kepalamu. Setelah dipuji-puji oleh Allah, angkat kepala Muhammad. Ada apa? Sal tu'ati, minta diberi. Isfa tu syafa, kau minta syafaat diberi syafaat.
Rabbi ummati, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Ya Allah, umatku, 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 termasuk jamaah Riyadul Jannah. Terus kata Allah, kau pilih mana? Setengah umatmu masuk surga atau kau minta syafaat? Kata Nabi, beri saja aku syafaat. Kalau setengahnya masuk surga, yang setengah lagi gimana? Maka dia minta syafaat. Sidang jemaah rahmat Allah, kata Nabi, hai Muhammad, umatmu yang masuk surga tanpa hisab, yang tidak berdosa, masukkan mereka dari pintu surga sebelah kanan ini. Terus Nabi apa? Berapa jumlah yang masuk surga tanpa hisab? 70.000 orang masuk surga tanpa diadili. Setiap 1000 dari 70.000, setiap 1000-nya membawa 70.000 pula. 70.000 setiap 1000 membawa 70.000 pula. Berapa jumlahnya itu? Saya nggak tahu. Jangan ustadz semua yang mikirin. Karena makin kurus ustadz dibikin. Sidang jemaah rahmat Allah, maka Nabi pilih syafaat. Kata Nabi, umatku yang dapat syafaat lebih banyak daripada Bani Tamim. Bani Tamim itu mayoritas orang Arab. Dapat syafaat. Syafaat Nabi bisa menyelamatkan ahli dosa besar. Sahabat mendengar itu bertanya, ya Rasulullah, berarti nanti semua orang akan mencarimu. Tolong kasih tahu kami ya Rasulullah, kemana engkau akan kami cari. Nah ini sahabat pintar ini, ya, curi star dia ini. Orang lain akan cari kamu, berebutan. Terus bagaimana? Di mana kami akan menemuimu? Kata Nabi, temui aku di 3 tempat. Di mana Rasulullah? Di telagaku. Jika tidak ketemu di telaga, cari aku indal mizan, di tempat pengadilan Allah, tempat timbangan amal. Jika tidak ketemu, cari aku di pangkal titian, sirat, jembatan halus. Ini padang mahsyar, ini neraka bergejolak, diadili. Nanti semua yang ada di sini akan dimasukkan ke neraka atau ke surga. Tentu kita akan cari jalan selamat, surga. Surganya di mana? Ini neraka semua. Surga di sana. Bagaimana cara menyeberang ke surga? Ada jembatan halus. Sebesar rambut dibelah 7. Coba bayangkan itu, Pak. Jembatan itu dijilat oleh api neraka. Wa in kuntum illa wariduha, kata Quran. Kata Allah, setiap kamu mesti melewati neraka itu. Ah, ini gawatnya. Ini gawat, Pak. Untuk sampai ke surga itu lewati neraka. Terus bagaimana caranya sukses ini? Caranya lewati, tapaki jalan ke masjid dan musola setiap saat. Orang yang meniti jalan siratal mustaqim di dunia, yaitu jalan ke masjid, sukses siratal mustaqim di akhirat. Nah, makanya bapak-bapak harus jadikan musola Riyadul Jannah ini pintu surga kita. Jalannya jalan siratal mustaqim kita. Setiap waktu sholat tapaki. Siapa yang sukses, maka sukses menapaki jembatan halus di akhirat. Allahumma amin. Ya. Kita tutup dengan doa. Saya sudah tahu bapak-bapak ibu-ibu sudah muak dari tadi. Ya, nah. Tapi ya, saya minum lainnya supaya sempurna pahala orang. Oh, ada kuis ya. Ibu-ibu, tadi ada amanah pada saya. Madu syauki. Syauki artinya rindu yang bersangatan. Jadi ini madu rindu. Madu mellifera, hutan akasia, dan perkebunan sawit. Nah, yang jelas ini madu. Saya nggak tahu ini harganya mungkin sampai 100.000 ini. Berapa ini harganya? Nah,
Ada kuis. Siapa yang bisa jawab dapat kuis, dapat ini hadiah. Kuis yang pertama, sebutkan 5 perkara yang terjadi pada diri Nabi di hari Senin. Nah, cobalah. Barek. Nah. Tunjuk tangan, ini masalahnya. Nah. Nah, mana? Coba. Nah. Tidak ada bisa jawab? Ini pertanyaan 2 SKS nih, Ustaz. Sudah? Belum? Penuh keraguan. Nggak ada yang bisa jawab? Coba sebutkan yang coba lu 3 perkara saja dari Senin, coba. Tuh, silakan. Nah, Ibu. Nah, ambil ini. Silakan. Tadi siapa yang nunjuk? Ada yang dapat 5. Yang dapat 5. Ini. 3. Ini silakan Ibu. Yang dapat 5 apa? Yang 5. Oke. Apa hukumnya peringatan Maulid Nabi? Tunjuk tangan, Ini. Ini batal ini. Soal batal. Ya. Oke. Coba sebutkan salah satu dalil, pakai tunjuk tangan ya. Salah satu dalil, apakah Quran, apakah hadis yang menunjukkan bahwasanya Maulid Nabi itu tidak bid'ah. Boleh dalil Quran, boleh dalil hadis, boleh terjemahannya saja. Jawab ini bahasa Indonesia. Silakan. Ada yang bisa? Ayo cok terpana. Oke. Ya, silakan. Hah? Agar kita mendapat itu apanya? Ini dalilnya Pak, alasannya. Alasannya, itu tujuannya. Ya. Sidang jemaah dirahmati Allah, bagaimana cara mensolatkan jenazah Nabi? Ya. Ini yang cuci tangan yang pertama nih. Berdiri. Oh, yang paling ganteng Pak. Bagaimana caranya? Berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Siapa namanya? Apa? Habib apa Habib? Habib. Coba nama panjangnya? Habib Najaburani. Allah. Ini hadiah ya. Di foto ini. Ya. Dia lebih dulu apa di tangan. Kalau dia lebih dulu nggak dikasih dia nangis. Kalau bapak nggak mungkin nangis. Kayak gitu. Tinggal satu ini. Satu ini siapa yang tahu? Ya, ini wawasan Islam. Sebutkan 2 orang dari nama istri Nabi. Nah, coba. Siapa? Ayo, diri. Ini menunjukkan Nabi itu poligami, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Sudah 3 ya.
Jadi Bu, saya sebelum pandemi ini 10 hari dalam sebulan saya ceramah di Malaysia. Salah satunya di kawasan Bangi, di dekat kampus UKM. Di situ orang Malaysia itu selalu bawa buku catatan. Kalau untuk mengaji itu dia punya satu tas, ada bukunya, ada Qur'annya, ada buku tulisnya. Jadi mereka selalu mencatat pengajian. Kenapa saya ceritakan? Saya kan ceramahnya mutar, tapi kenapa yang di Bangi? Di situ pendengarnya adalah profesor doktor, dosen-dosen kampus Islam. Saya bukan doktor, saya cuma LC, ya. Tapi mereka doktor, tapi mereka selalu catat. Ketika kita mencatat, kita tulis di sini, tersimpannya di sini. Makanya Iqra bismi rabbik, ya, allazi 'allama bil qalam. Bil qalam, tuliskan, tertulis di sini. Setelah itu dapat ide baru, 'allamal insana. Nah, begitu. Jadi saya heran ketika setelah salat ceramah subuh, Bapak itu cium tangan. Katanya, Ustaz, kapan Ustaz di Padang? Saya mau ke Padang. Oh, dah Bapak, saya mau memberi kuliah umum di UNP di Padang. Ternyata dia profesor terkenal. Nyatat setiap saya ngaji. Jadi penting kita tiru apa budaya baik dari orang di Malaysia itu. Mereka selalu nyatat. Kalau ada pengajian mereka nyatat. Jadi budaya administrasi juga hebat. Kita itu yang perlu kita. Kalau mereka yang bagus kita akui ya, kita tiru. Ayo kita berdoa. Saya tadi dipesan tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'indal maut wal jannata ba'dal maut wal jannata ba'dal maut wal jannata ba'dal maut ya rabbana ya karim. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب جنتك وافتح لنا أبواب جنتك يا ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا غنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تجارة إلا أربحته ولا زراعة إلا أثمرته يا ربنا يا كريم يا ربنا يا كريم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار يا ربنا يا كريم ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, mantapkan hati kami pada agamamu. Ya Allah, teguhkan hati kami pada akidah, teguhkan hati kami pada ibadah, teguhkan jiwa kami untuk sholat dan baca Quran. Ya Allah,
Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan. Allahumma nas'aluka zurriyatan salihatan qa'imatan lis-shalah. Kami minta ya Allah anak-anak keturunan yang soleh, yang menegakkan sholat ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rahmatak 'inda sakaratil maut, rahmatak 'indal qabr, rahmatak 'indal mahsyar, rahmatak 'indas sirat, rahmatak 'inda kulli hal ya Rabbana ya Karim. Ya Allah yang mengalirkan darah di tubuh kami, yang mengatur detak jantung kami, yang membalut tubuh kami, ya Allah la haula wala quwwata illa bik. Tidak ada kekuatan dari kami ya Allah, melainkan bersandar dengan kekuatan-Mu. Diri kami milik-Mu, harta kami milik-Mu, jabatan kami milik-Mu, semua dari-Mu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaika raji'un. Kami ini milik-Mu dan kembali padamu ya Allah. Akan datang kuburan kami digali, jasad kami kan diurusi, kain kafan dibentangkan. Ya Rabbana sadarkan kami ya Allah dengan sisa umur kami, sehingga kami meninggal dengan tidak bawa dosa, meninggal dengan pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala siam, dan pahala-pahala lainnya ya Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kumpulkan kami bersama solihin di akhirat, bersama para nabi ya Allah. Jangan kumpulkan kami dengan Fir'aun, dengan Qarun. Jangan kumpulkan kami dengan Abu Jahal. Jangan kumpulkan kami dengan penduduk neraka-Mu ya Allah. Rabbana Rabbana najjihna fid dunya wal akhirah. Allahumma ba'id annal bala wal fahsya wal qahta, wa ba'id anna tsunamiya wa zalazila, wa ba'id anna waba'al corona, wa ba'id anna waba'al corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita dan selamat kita. Ibu, bapak-bapak berdiri nanti dengan dosa terampuni. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.